suatu momentum yang mungkin barangkali sekali seumur hidup barangkali. Jangan sampai terulang. Sehingga kami dari apa yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di dunia ini, kami mencoba dengan Bang Ben dan Pak Ayu untuk bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk bisa sedekah ibaratnya. Supaya corona ini tidak, tapi dari sisi seni. Kalau orang selama ini mungkin bantu dari sisi lain, kami dari sisi mencoba untuk membuat suatu barangkali karya yang monumental, barangkali untuk bisa dikenal bahwa dulu pernah ada cerita katakanlah nantinya ke depannya bahwa ada penyakit dan segala macamnya. Nah, ini momentum ini nggak boleh kita lewatkan. Sementara pekerja seni semuanya delosor semuanya, tidak ada. Ya itu Arab semuanya nggak ada yang punya kesempatan. Bayangkan kafe tutup, ya off air nggak ada. Terus kemudian dari sisi maksud dia mau sendiri main sendiri kan nggak mungkin. Sehingga kita diskusi dengan banyak pihak, bagaimana caranya untuk walaupun tetap di rumah tapi tetap berkarya. Setuju. Nah, ini kesempatan yang mungkin sangat bermakna, makanya untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, makanya kita kerjasama dengan RRI sehingga kita bisa berharap potensi-potensi yang ada di wilayah timur, wilayah barat dan segala macam bisa terjangkau semua. Mudah-mudahan ini dari mungkin sudah tinggal berapa hari lagi ini. Last minute mudah-mudahan banyak banget yang nanti yang akan ikut lomba ini. Amin. Pak Tamim, tapi siapa aja yang digandeng selain RRI tadi Pak? Gimana? Yang digandeng begitu untuk bisa memperkuat kegiatan kita ini begitu. Pihak-pihak mana saja selain RRI? Banyak ya, ada RRI dari BNPB ya. Terus kemudian dari gugus tugas juga begitu. Satgas Covid, kemudian Kementerian Kesehatan, dari Papri sendiri, dari Papri DKI dan seluruh Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam rangka dalam ikut lomba corona ini. Singkat saja Pak Tamim, susah nggak sih ketika kemarin menyampaikan ide dan gagasan brilian ini begitu? Awalnya memang benar susah, karena apa? Di saat kita ini sedang lockdown, tidak ada pemasukan orang-orang yang selama ini mungkin berkarya sendiri, tapi justru di satu pihak kita menginginkan mereka berkarya walaupun mungkin cuma 50.000 ya, tapi bagi mereka mungkin agak pada saat ini jadi dinikmati. Di satu sisi pemasukan dia nggak ada, tapi di lain sisi kesempatan ini nggak boleh terlewatkan. Sehingga ada beberapa donasi lah yang mungkin membantu Mbak Ayu juga, kadang-kadang ada yang nggak bisa bayar dibayarin supaya mereka ikut berkontribusi. Nah, jadi itu yang membuat kita tetap semangat terus. Betul. Saya ke Kak Ayu sekarang. Kak Ayu pada akhirnya diminta nih untuk bisa ikut bareng terlibat begitu oleh Pak Tamim, itu gimana ceritanya Kak Ayu? Ya, kebetulan saya di sini sebagai ketua panitia. Betul. Alhamdulillah saya diikut sertakan dalam kepanitiaan ini. Di sini ada beberapa teman-teman saya juga yang sudah biasa kerja, dari Prilly Prislia, dari Jose yang udah malang melintang di dunia entertain, ada Pak Mawardi Hartlan dan sebagainya. Di sini memang kita nggak sendiri. Penggagasnya adalah dari ATM. ATM itu warung rakyat yang tempat konsernya artis-artis top di Indonesia. Ngumpul di situ sering ya. Kalau mau lihat artis-artis top di ATM. ATM warung rakyat adanya di Ranggan. Nah, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, bisa aktif lagi. Saat ini aktifnya streaming aja. Tapi itu sering ngumpul-ngumpulnya kapan sih sebenarnya, malam hari atau siang? Malam ya? Sabtu dan Minggu ya Pak ya. Di situ ada Mbak Paramita Rusadi, Nia Daniati, semua yang artis top Indonesia, legend semuanya udah di sana. Dan ini adalah acara yang jangan sampai terulang di tahun-tahun mendatang ya. Kita berharap jangan sampai terulang. Jadi saya menghimbau, saya mengajak teman-teman pencipta, paling tidak ayo kita semangat berkarya. Ini adalah kesempatan yang tidak terulang lagi. Amin ya. Tidak terulang lagi, tidak diharapkan tiap tahun ada. Menang atau kalah itu adalah suatu perlombaan, tapi kita udah keren banget kalau ikut acara ini gitu. Ini acara besar yang skalanya nasional seperti itu. Jadi di seluruh Indonesia, Papri juga sudah mengirimkan surat-surat ke DPD. Alhamdulillah responnya bagus sekali. Dan juga ke pelosok-pelosok. Terima kasih RRI sudah membantu acara ini. Mudah-mudahan nanti di tanggal 9 September penutupan
semuanya lebih banyak pendaftar. 9 September. Besok iya, tinggal 3 hari lagi. Ini penutupan untuk menerima materi yang dikirimkan oleh peserta, Betul, gitu ya? betul. Tanggal 9 September jam 12 malam. Oke, tapi kalau untuk grand finalnya sendiri, itu Dan akan finalnya dilakukan insya Allah tanggal 25 September disiarkan langsung oleh RRI. Dan Tapi ini langsung juga di auditorium RRI begitu ya? Ya, tanggal 12 Septembernya adalah Bapak Pengisian langsung dari ATM disiarkan langsung juga oleh RRI. Nanti soal penjurian ada pakarnya di sini. Ada Bang Ben, nanti kita akan tanya-tanya gitu ya. Bertanya kepada Mas Ben. Saya berharap acara ini sebagai acara yang spektakuler, kalau enggak jangan sampai terulang, tapi keren kalau ikut acara ini. Singkat Kak Ayu, pesertanya ini siapa saja? Bolehkah dari berbagai genre? Begitu artinya nanti boleh yang dikirim sampelnya ada genre dangdut, keroncong, dan lain-lain gitu boleh? Boleh sekali. Ini adalah all genre, mau keroncong, mau dangdut, mau rock, mau pop, segala macam. Dan kalau misalnya jurinya juga beraneka ragam. Kalau pesertanya ini memang profesional begitu, mereka artis yang sudah terkenal gitu, itu boleh juga. Silakan, dari luar negeri pun sudah banyak yang ikut. Ada juga dari lapas. Kalau dari teman-teman pencipta top juga ikut ya. Tapi kan nanti penyaringnya itu tidak terdaftar namanya, jadi tidak diketahui oleh dewan juri. Ya, jadi netral semuanya. Jadi real, kalau bagus ya jadi pemenang. Nah, ini kita coba tanya-tanya nih sama biangnya untuk urusan nilai-nilai. Satu lagi apa ini Kak Ayu? Ini adalah memperebutkan piala 4 jenderal di sini. Luar biasa. Siapa aja? Di sini adalah tidak ada 1, 2, 3, tapi pemenangnya adalah melalui kategori. Nanti Mas Ben bisa jelaskan. Tapi trofinya siapa aja tadi ini? Memperebutkan trofi apa? Dari Pak Jenderal, Bapak Tamim dari ATM, dari Papri Pak Hendro Priyono, dari Satgas Gugus Pak Doni, dan dari Kemenkes Pak Terawan. Luar biasa bergengsi semua. Ini nggak bakalan terulang deh nih. Ada Pak Jenderal kumpul sini bikin acara yang betul-betul spektakuler. Walaupun nggak terulang, tapi kita berharap ini ke depan untuk membangun kreativitas anak-anak muda ini akan berkelanjutan. Tapi momennya mungkin nggak COVID, tapi yang lain lagi begitu ya Kak Ayu ya. Betul, jangan sampai terulang lagi. Siap, baik. Saya coba ke Bang Ben sekarang. Bang Ben, ini kan untuk urusan penjurian, begitu ya Bang Ben ya. Nah, tapi kalau dari keseluruhan sampai saat ini 3 hari lagi jelang penutupan untuk penerimaan materi, udah berapa Bang Ben? Udah ketahuan belum yang masuk ini? Ada berapa banyak pesertanya? Tepatnya di atas 400. Izin Bang Ben, ini suaranya nggak terlalu kedengaran, mungkin bisa gantian nih mikrofonnya. Ada 500-an lebih gitu ya Bang Ben ya? Ya, sudah mendekati 500 sebetulnya, karena biasanya saat terakhir last minute itu biasanya lebih banyak begitu. Biasanya cukup banyak. Dan sebetulnya kenapa jumlahnya tidak dahsyat, karena terus terang lagu tematis seperti ini relatif lebih sulit dibanding bebas berkarya. Begitu temanya adalah misalnya adalah anti virus corona, pada saat itu sebetulnya orang harus berkreasi, yang tadinya dia sudah punya melodi bagus, liriknya harus diubah. Ini mesti ya. Nah, keahlian seperti inilah yang sebetulnya kita undang mereka yang tidak mampu berkarya menulis lirik, itu bisa bekerja sama dengan lirikus. Lirikus itu bisa sastrawan. Jangan lupa bahwa Bimbo itu banyak lagunya yang datang dari Pak Taufik Ismail. Betul. Atau dari Imam Majid atau dari orang luar. Karena apa? Karena mereka merasa kurang mampu menulis lirik. Apalagi tema seperti ini. Jadi tolong ini buat mereka yang masih siap-siap mengirim. Kalau toh Anda bisa bekerja sama dengan sastrawan sekitar Anda, itu akan dilibatkan gitu ya. Tapi sebenarnya kriteria penilaian dari juri sendiri seperti apa ini Bang? Ya, kalau lagu itu kan ada 3 hal yang paling penting, adalah lirik, melodi, dan harmoni. Jadi lirik sama melodi ini adalah sesuatu yang penting sekali. Begitu kita bicara tentang antivirus corona, maka lirik itu menjadi nomor 1. Jadi ada lirik, kemudian melodi lagunya, dan harmoni ini adalah keterkaitan atau sinkronisasi antara lirik sama melodi. Begitu udah ketemu, dikasih ke arrangernya atau penata musiknya, dalam hal ini adalah musisi dari ATM yang mereka profesional musisi, untuk di aransemen. Karena itulah kita punya waktu antara tanggal 12 itu babak penyisian, kemudian ada babak grand final dengan menemukan itu, ada menemukan penyanyi
penyanyi terbaik itu sampai ke rekaman. Itu ada pembuatan aransemen. Bahkan pada saat diumumkan itu sampai ke penampilan tanggal 25 di RRI Auditorium, arranger dari ATM itu sudah muncul di sana. Dari semua yang masuk begitu, akan berapa diseleksi nanti yang akan masuk ke babak semifinal kemudian grand final? Pertama 40 dulu. 40 dulu, oke. Nanti 8. 40 ini maksudnya yang dari daerah semuanya nanti bakal diundang ke Jakarta atau gimana Kak Ayu? Enggak. 40 orang enggak, nanti disaring lagi menjadi 8 dan yang 8 itu yang maksudnya. Diundang kembali. Seperti itu. Satu yang menarik Mas, dari awal kita bekerja sama dengan RRI, kami semua sepakat kita akan berdayakan para penyanyi lulusan kejuaraan bintang radio. Karena mereka ini adalah potensi nasional yang juga diambil polanya seperti halnya kejuaraan atau lomba cipta lagu Corona ini adalah dari pelosok Indonesia. Keterlibatan mereka mantan juara bintang radio nanti seperti apa maksudnya untuk mereka menyanyikan lagu ini diuji coba begitu ya Bang Ben? Iya, bukan diuji coba, maksudnya adalah itu akan menjadi penyanyi di finalis nanti. Oh begitu. Mereka yang akan menyanyikan. Lagu itu akan mencari penyanyi yang cocok. Kemudian misalnya nanti suatu saat nanti ada 5 dari RRI, ada 3 dari penyanyi senior, sehingga antara senior junior itu akan bekerja sama. Kolaborasi begitu? Ya. Dan pola ini akan menjadi menarik tatkala kita butuhkan backing vokal juga. Kalau backing vokal diperlukan, maka potensi penyanyi yang ada baik di ATM maupun di ini akan lebih bagus. RRI itu punya paduan suara, Bang Ben. Oh gitu. Ini kayaknya bisa diberdayakan ya. Untuk yang backing vokalnya begitu. 8 penyanyi ini kan 8 lagu yang akan di grand final ini sebetulnya ada space yang kosong Mas di situ. Misalnya ada tarinya itu Mas Yose ini yang ada artis-artis juga yang tampil. Yang jelas artis dari ATM ya. Ya. Cuma jangan disebut dulu namanya mungkin Kak Yu ya, biar surprise begitu. Yang jelas artisnya keren, cantik. Oke, saya ke Pak Tamim dulu. Pak Tamim, ini ATM kabarnya juga yang akan mengiringi penampilan di babak grand final nanti atau gimana Pak Tamim? Bandnya. Ya betul. Jadi dari kemarin kita udah latihan, tadi juga latihan. Ada beberapa, ada 2 lagu ciptaan saya yang nanti akan dibawakan di satu Juan Untung. Yang satu mungkin saya sendiri barangkali lagi proses. Makanya lagi tapi sebentar langsung jadi. Juara itu saya panggil, saya langsung jadi. Jadi nanti pada saat mungkin tanggal berapa? 12 ya. Yang di warung itu tanggal 12. Tanggal 12 itu kita bisa langsung mendengarkan lagu. Jadi tanggal 25 Bapak siap nyanyi kan? Apa tanggal 12-nya? Insyaallah. Jadi ada ini artis 2 kumis. Juara Untung kan terkenal kumisnya tuh. Juara Untung sama Pak Tamim langsung kan. Jadi udah kita coba, ternyata ya harmonisasinya tadi yang disampaikan beliau masuk. Saya bikin syairnya, Pak Mawadi bikin ininya masuk. Terus saya bikin syairnya, Juara Untung yang bikin lagunya jadi. Kemarin latihan nggak sampai 5 menit langsung jadi langsung keren. Nanti yang country itu Pak ya? Iya, yang itu. Terus yang saya kemarin karena juga saya ada keperluan, saya udah nanti aja besok bisa latihan. Hari ini tadi lagi latihan, sekarang ada latihan 3 Lady Rocker, nanti malam saya live streaming. Dengan 3 Lady Rocker itu sehingga tadi agak sedikit lambat walaupun sebelum jam 3 saya udah nyampe. Pak Tamim, untuk bikin event sebesar ini skalanya nasional gitu, pastinya kan butuh biaya yang nggak sedikit begitu ya Pak Tamim ya. Nah ini anggaran dari mana ini Pak Tamim nih? Ya, Insya Allah adalah nyangkul di mana-mana. Amin. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan semuanya berjalan. Amin. Tapi semuanya udah settle, udah siap gitu ya Pak Tamim ya? Insya Allah. Jadi kita kalau udah ya siap langkah tegak maju jalan. Jangan sampai bubar jalan. Iya. Namanya itu harus berjalan, harus sukses. Terutama dukungan dari TVRI. RRI Net ya, RRI Net betul. Luar biasa bantu dari awal Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Langsung kerjasama langsung 64. Itu waduh, cepet itu anunya. Ya mudah-mudahan nanti juaranya saya nggak berharap supaya DKI kalah tidak. Tapi saya berharap justru dari daerahnya. Ya muncul begitu. Iya, yang selama ini nggak pernah
Ya seperti itu kan anak kecil yang hidup Saka itu. Ternyata walaupun dengan mimpi yang lucu, tapi itu kan potensi yang tidak tergali, ternyata begitu dapat itu langsung sekarang langsung kayak gitu. Saya berharap demikian, potensi dari daerah itu akan muncul. Tapi Pak Tamim melihat bagaimana selama ini potensi anak-anak muda kita begitu. Ini sebagai seorang senior begitu kan yang beri, walaupun nggak masuk sebagai tim penjurian, tapi melihat potensi anak-anak sekarang untuk urusan bakat. Pak Tamim juri Pak Tamim jurinya juga. Pak Sulaiman juga juri loh. Oh, jangan lupa. MG, oh my god. Oke, gimana Pak Tamim melihatnya? RRI. Ya semangatnya sih luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam sosial media yang ada juga yang baik kebablasan. Mereka berkreasi tapi salah ya itu ya aneh-aneh banyak lah. Tapi kita berharap tidak demikian. Potensi yang ada kita arahkan ke hal yang positif sehingga keterbitan dia kita berharap banget untuk bisa ikut lomba ini. Walaupun mungkin dia hanya bisa nulis sendiri, silakan kerjasama dengan para komposer yang udah handal, nggak ada masalah. Yang penting pokoknya karyanya bisa ditampilkan. Nah, saya berharap saya menghimbau kepada yang aktif di sosial media lah. Manfaatkan momentum ini, tinggal 2-3 hari. Mudah-mudahan last minute ini banyak yang ikut mendaftar untuk berpartisipasi dalam rangka ikut mensukseskan, bukan mensukseskan corona ya, tapi mensukseskan lomba cipta ini dalam rangka untuk menghentikan rantai corona supaya kita bisa ikut berkreasi di situ, tapi menghimbau ya seperti katakanlah ya ikut memberikan katakanlah itu kesehatan. Tapi yang menjadi pertanyaan begitu bagi sebagian pendengar kita yang mungkin baru saja bergabung nih, baru dengerin informasi tentang keberadaan lomba cipta lagu Corona. Ini mau ngirimnya kemana begitu Pak Tamim? Mungkin Mbak Ayu. Buat boleh ya saya. Iya, silakan kirim ke melalui WA boleh ke nomor HP 08 informasi yang lebih jelas adalah bisa didapat di 0812 813 9351. Saya ulang ya. 0812 813 9351 dengan Om Jose Chua. Bisa juga melalui email pemuda66@yahoo.com. Pemuda66 ya, @yahoo.com. @yahoo.com. Ini siapapun boleh, yang penting warga negara Indonesia dan lagu itu belum dipublis ya, belum dikomersilkan dan karya cipta sendiri. Nah, ini semua jenis genre ya tadi. Semua all genre, muda, mau pop, keroncong, rock dan semuanya. Durasi berapa menit Kak Ayu? Maksimal mungkin 5 ya. Biasanya seperti apa Mas Ben? 5 ya? 3-5 menit Bang Ben. Standar lah. Oke, tapi kalaupun ini sifatnya misalnya dibuat dalam bentuk choir, seperti itu atau quartet, trio, itu boleh? Band boleh. Hanya mengirim sampelnya begitu aja, Bu. MP3 melalui MP3. Ada. Oke. Sebetulnya pola lomba ini kan pakai mikrofon, Bang Ben. Izin. Belum. Dengan berbayar Rp50.000 dengan satu lagu boleh mengirimkan maksimal 5 lagu. Rp50.000 untuk pendaftarannya. Iya. Satu lagu boleh maksimal 5 lagu. Ya, tentang apa namanya jenis musik dan juga lagu yang dikirim itu polanya seperti apa, sebetulnya pengiriman lomba ini rata-rata adalah mereka yang bisa saja cuma pakai gitar gitu aja Mas. Bisa pakai akapela lah begitu boleh ya, atau pakai instrumen yang minimalis. Toh kita nanti punya penata musik gitu. Di rekaman itu akan didukung oleh arranger yang profesional karena di ATM ini ada tokoh-tokoh yang katakanlah suaminya atau istrinya itu adalah penata musik, misalnya Ita Purnamasari ada Dwiki Darmawan, itu bisa menjadi penata musik untuk final. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ini direkam nanti Mas. Amin, iya dong. Karena rekaman itu kos produksi Pak ya. Ini Pak Tamim udah ketawa duluan ya, rekaman kos produksi ya. Tapi biar mereka tersalurkan juga, tidak hanya stuck sampai di sini. Ya, tidak sekedar di saya tertarik juga apa yang menarik di grand final nanti begitu, konsepnya apakah sama saja, karena selama ini kan banyak juga angin-angin sumbang katakanlah seperti itu dari pendengar kita yang menganggap bahwa RRI setiap kali mengadakan kegiatan ini konsepnya terkesan agak lama, tertinggal dari event-event yang lain begitu yang ada di televisi dan lain sebagainya. Nah ini tapi nanti dijawab ya Bang Ben ya. Kita mau break dulu Pak Tamim dan juga Kak Ayu. Kita nanti akan lanjut lagi perbincangan setelah jeda berikut ini.